Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan proyek hasil akhir saya yang berjudul Performa Bisnis Kimia Farma pada tahun 2020 sampai tahun 2023. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azayma Faiza, saya seorang data analis dan saya merupakan lulusan Statistika Universitas Brawijaya dengan IPK 3,91 skala 4. Saya sangat tertarik di bidang data analisis, data scientist, data visualization, basis data, dan sebagainya yang berkaitan dengan data. Berikut ini adalah sertifikat dan course yang pernah saya ikuti selama tahun 2023 sampai tahun 2025. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang company atau perusahaan dari Kimia Farma. Kimia Farma adalah perusahaan Indonesia pertama yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda yang bernama NV Chemicalen Handel Praatgram NCU. Dan kemudian setelah Indonesia merdeka, pemerintah menggabungkan beberapa perusahaan farmasi yang bernama PNF Bhinneka Kimia. Dan pada tanggal 16 Agustus tahun 1971, company ini menjadi perseroan terbatas dan terganti menjadi PT Kimia Farma Persero. Kemudian pada tanggal 4 Juli tahun 2001, Kimia Farma menjadi perusahaan pabrik yang bernama Kimia Farma Persero Tbk dan telah terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya yang sekarang diberi nama Indonesia Stock Exchange. Dan selama bertahun-tahun, akhirnya Kimia Farma telah berkembang dan menjadi penyedia layanan kesehatan terintegrasi di Indonesia. Dan pada tahun 2020, berdasarkan dengan regulasi pemerintahan Indonesia, pemerintah Indonesia memberikan 90% saham Kimia Farma untuk di holding di BUMN. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang proyek saya pada kali ini, yaitu sebagai intern Big Data Analysis. Saya bertanggung jawab untuk mengetahui lebih dalam tentang data dan bagaimana analisisnya. Dan salah satu kunci dari proyek ini adalah untuk mengevaluasi performa bisnis kimia farma pada tahun 2020 sampai tahun 2023. Dan di proyek kali ini, saya akan membuat dashboard analisis bisnis kimia farma menggunakan Google Looker Studio. Dan saya membuat dashboard ini berdasarkan dengan tabel analisis yang telah saya buat sebelumnya pada Google BigQuery, sehingga saya perlu menggabungkan antara BigQuery dengan Looker Studio. Dan pada dashboard analisisnya akan mencantumkan beberapa hal seperti judul dashboard, kemudian rangkuman atau resume dari dashboardnya, kemudian filter control, data snapshot, perbandingan dari tahun ke tahun pendapatan kimia farma, kemudian 10 besar dari total transaksi berdasarkan dengan cabang provinsi, dan 10 besar net sales atau pendapatan berdasarkan dengan cabang provinsi, kemudian cabang dengan rating tertinggi tetapi dengan rating transaksi terendah, kemudian Indonesia Geomap atau Geography Maps Indonesia berdasarkan dengan total profit setiap provinsi, dan analisis lainnya yang kita perlukan. Nah, yang pertama adalah bagaimana cara mengimport dataset dari CSV ke BigQuery. Ya, yang pertama, bagaimana sih cara mengimportnya? Yang pertama, di BigQuery nanti ada tab Explorer, dan kita akan pilih yang tab yang Add, kita klik Add ini. Kemudian setelah kita klik Add, akan muncul tab baru di sebelahnya, dan ini Source, kita pilih yang Local File. Setelah local file ini dipilih atau diklik, akan muncul tab baru kembali. Kita scroll ke bawah sedikit ke subbagian destination, dan di dataset ini, di bagian dataset ini, kita klik dan kita pilih create new dataset.
Ketika kita pilih create new dataset, akan muncul tab baru lagi dan kita akan uh, menulis atau menulis dataset ID atau nama dataset yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Karena sesuai dengan requirement atau kriteria yang diberikan, dataset ini akan diberi nama kimia underscore pharma. Setelah dataset ID ini terisi, kita bisa memilih create dataset. Setelah itu, setelah create dataset di klik, kita akan kembali ke tab sebelumnya dan kita akan scroll ke atas sedikit ke tab yang source. Nah, di tab source ini jangan lupa kita pilih yang pertama kita pilih ini adalah file formatnya, kita ganti dengan CSV sesuai dengan data kita. Kemudian setelah itu kita akan memilih filenya atau kita akan mengimport CSV-nya. Kita pilih browse di sini dan kemudian kita pilih filenya yang ada di komputer. Setelah itu, setelah filenya terupload, terimport, jangan lupa kita namakan data tersebut itu menjadi KF Final Transaction sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Kimia Farma. Dan di sini saya menggunakan skemanya ini adalah auto skema. Setelah semuanya selesai, kita bisa create table. Dan ini bisa dilakukan untuk seluruh 5 dataset yang ada. Nah, berikut ini adalah dataset yang telah diimport. Di sini datasetnya bernama Kimia Farma. Di dataset ini berisi data-data, yaitu ada data KF Final Transaction, Kimia Farma Inventory, Kimia Farma kantor cabang, Kimia Farma Performance, Kimia Farma Product. Dan di sini juga kita bisa melihat lebih detailnya, isi dari setiap datanya itu terdiri dari beberapa kolom. Di sini misalnya kita contoh untuk KF Final Transaction, di sini ada transaction ID dengan type-nya adalah string sesuai, dan seterusnya. Di sini juga tidak ada nilai yang nol. Ya, selanjutnya tugas saya di sini adalah membuat analisis tabel sebelum kita membuat dashboard analisisnya. Di analisis tabel ini saya akan menggabungkan beberapa tabel dataset tabel yang ada di dataset tadi menjadi satu tabel yang bernama base table. Dan di base table ini ada beberapa data yang harus include atau yang termasuk di base table ini. Yang pertama ada transaction ID atau kode transaction ID-nya, kemudian ada date transaksi, tanggal transaksi, kemudian branch ID, branch name, city, province, branch rating cabang, customer name, product ID, product name, actual price, discount percentage, percentage gross profit. Di sini percentage gross profit-nya tidak ada di tabel yang sudah tersedia, sehingga kita perlu membuat rumus sendiri. Begitu juga untuk net sales dan net profit. Dan yang terakhir ini adalah rating transaction. Selanjutnya, ini adalah sintaks dari BigQuery. Di sini saya menggunakan create table dan fungsi join. Teman-teman juga bisa menggunakan fungsi CTA atau Common Table Expression, tapi di sini saya memilih untuk menggunakan fungsi create table. Di sini saya membuat create table dengan nama tabelnya adalah base table dengan gabungan dari tabel transaction, kemudian gabungan dari tabel kantor cabang, gabungan dari tabel produk, antara gabungan dari 3 tabel. Di sini untuk yang persentase gross labanya, saya menggunakan fungsi cash when, di mana ketika harga ini sebesar 50.000 akan mendapat gross labanya itu adalah 0,1 atau 10%, dan seterusnya. Dan untuk net sales-nya juga saya menggunakan rumus sebagai berikut. Dan kemudian untuk net profit-nya juga saya menggunakan rumus dan cash when. Kemudian saya join menggunakan left join dan di order by atau diurutkan berdasarkan dengan tanggal transaksi descending atau menurun.
Berikut ini adalah dashboard, tampilan dashboard performa bisnis kimia farma. Di sini sudah sesuai dengan kriteria yang diminta oleh kimia farma. Ini saya akan menjelaskan satu persatu filter yang ada dan uh, konten-konten yang ada di dashboard ini. Berikut ini adalah dashboard kimia farma bisnis performa tahun 2020 sampai tahun 2023. Di sini sudah terdapat judul, kemudian sudah terdapat resume atau dashboard resume-nya yang terdiri dari total transaction, net sales, net profit, average profit per transaction, total customer selama 3 tahun, dan banyaknya brand selama 3 tahun. Kemudian di sini juga sudah ada data snapshot atau data source-nya. Ketika ini diklik akan akan mengalihkan ke data source-nya. Kemudian di sini juga ada filter control. Filter control-nya ini saya pilih berdasarkan tahun, bulan, cabang provinsi, cabang kota, branch ID, product name, dan branch name. Di sini, misalkan kita ingin mengetahui performa bisnis pada tahun 2020. Kita akan pilih tahun 2020. Dan di sini untuk total transaksinya berubah, net sales-nya berubah, net profit-nya berubah sesuai dengan tahun 2020. Di sini bisa kita interpretasikan bahwa selama tahun 2020 total transaksi di kimia farma ini sebesar 168.700 dengan pendapatannya adalah sebesar 80,4 miliar dan profit atau keuntungan yang didapatkan sebesar 22,8 miliar. Dengan total customer-nya adalah 106.400. Dan untuk total cabangnya 1.700. Jadi juga kita bisa melihat bahwa 10 besar total transaksi berdasarkan cabang provinsi itu dipegang Jawa Barat. Dan seterusnya. Kemudian, misalkan kita juga ingin mengetahui tentang Provinsi Jawa Barat, kita bisa memilih Provinsi Jawa Barat. Di sini kita bisa mengetahui bahwa pendapatan selama di tahun 2020 sampai tahun 2023 di kimia farma cabang Provinsi Jawa Barat, pendapatannya cenderung naik atau meningkat pada tahun 2021 sampai tahun 2023. Di sini juga kita bisa melihat bahwa cabang yang memiliki nilai rating cabang tertinggi itu ada di cabang Provinsi Kota Karawang dengan branch name-nya ini adalah Apotek dengan rating transaksinya tapi terendah yaitu sebesar 3,98. Di sini kita juga bisa mengetahui berapa keuntungan selama 3 tahun di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, saya akan menginterpretasikan atau memberikan insight yang ada pada dashboard tersebut. Yang pertama, kita bisa mengetahui dari dashboard summary bahwa diketahui kimia farma selama 3 tahun ini memiliki pendapatan dan keuntungan yang cukup kuat, yaitu pendapatannya selama 3 tahun belakang ini adalah sebesar 321,2 miliar dan keuntungannya sebesar 91,200 miliar. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kesehatan dalam profit margin-nya. Kemudian untuk customer engagement-nya atau ketertarikan customer-nya, itu banyak customer-nya selama 3 tahun belakang adalah sebesar 264,600 ribu dengan total transaction-nya adalah 672.500. Dan untuk total branch-nya selama 3 tahun belakang itu sebesar kurang lebih 1.700 branch atau cabang. Ini dari summary tersebut kita bisa mengetahui bahwa kimia farma memiliki finansial yang sehat. Oke, selanjutnya
Selanjutnya, kita bisa mengetahui tentang perbandingan tahun ke tahun pendapatan kimia farma. Kita bisa lihat bahwa pendapatan kimia farma belum stabil pada tahun 2020 sampai tahun 2021 masih mengalami penurunan, begitu juga tahun 2022 sampai tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2021 sampai tahun 2022, pendapatan kimia farma mengalami peningkatan sebesar 0,6 miliar atau 600 juta. Hal ini bisa kita lebih analisis lebih dalam mengapa pendapatan dari kimia farma dari tahun ke tahun ini belum stabil. Selanjutnya kita bisa interpretasi dari 10 besar total transaction terbesar dari cabang provinsi. Kita bisa melihat bahwa selama tahun 2023, provinsi yang tertinggi memiliki total transaksi tertinggi dipegang oleh Jawa Barat sebesar 199.000 transaksi. Diikuti oleh Sumatera Utara dan 10 terbawah adalah Riau. Mengapa Jawa Barat ini mengalami total transaksi tertinggi dari tahun ke tahun? Ini bisa diindikasikan bahwa Jawa Barat ini memiliki merupakan kunci dari ekspansi marketnya, kemudian juga mungkin ada beberapa program loyalitas yang diberikan dan target marketing yang baik. Ini program-program ini bisa diimplementasikan ke beberapa provinsi lainnya sehingga pendapatannya juga cenderung tidak terlalu jauh perbedaannya. Dan untuk net sales-nya atau pendapatannya berdasarkan cabang provinsi juga masih dipegang oleh Jawa Barat, yaitu sebesar 94,9 miliar selama 3 tahun, yaitu tahun 2020 sampai tahun 2023. Kemudian di sini ada 5 cabang dengan rating tertinggi, tetapi dengan rating transaksinya ini adalah terendah. Ini bisa kita lihat bahwa branch kimia farma yang klinik di Kota Tarakan itu memiliki rating cabangnya 5, tetapi rating transaksinya adalah 3,91. Ini 5 terbesar dari Hagit rating ini adalah 5, tetapi lawan transaksinya seluruhnya di bawah 4. Hal ini mungkin diindikasikan karena adanya waktu yang cukup lama ketika melakukan transaksi atau ketika apoteker itu melakukan service atau melakukan pelayanan. Kemudian ada juga mungkin masalah isu yang menyebabkan proses paymentnya itu lebih lambat. Dan juga mungkin ada indikasi ketersediaan stok masalah ketersediaan stok dan sehingga customer ini tidak merasa puas. Dan untuk rekomendasinya bisa diinvestigasi lebih lanjut tentang proses transaksi di setiap cabang-cabang, kemudian lebih meningkatkan efisiensi dari checkout sistemnya atau sistem checkout dan metode pembayaran. Selanjutnya ini adalah geografi map dari Indonesia berdasarkan dengan total profit yang didapatkan per provinsi. Di sini warna-warna di sini semakin gelap itu mengindikasikan bahwa semakin besar provinsi tersebut memberikan profit. Di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah Provinsi Jawa Barat, di mana Provinsi Jawa Barat ini memberikan profit tertinggi selama 3 tahun belakang. Nah, kemudian di sini ada 8 terbesar net profit atau 8 terbesar pendapatan berdasarkan kategori produk. Di sini bisa kita lihat bahwa profit tertinggi itu diperoleh oleh psycholeptic drugs dan hypnotics and sedative. Kemudian diikuti oleh psycholeptic drugs, anxiolytic drugs, dan selanjutnya, dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada customer ratio. Kita bisa lihat bahwa 5 besar dari customer tertinggi ini
adalah keluarga Smith. Kita bisa mengindikasikan bahwa keluarga Smith ini adalah customer yang uh, memberikan memberikan menghabiskan uangnya di Kimia Farma lebih besar dibandingkan dengan customer lainnya. Kemudian di sini ada customer segmentation. Kita bisa lihat bahwa customer segmentation yang paling besar di sini adalah last customer, di mana last customer ini mengindikasikan bahwa banyak customer yang tidak kembali atau stop untuk melakukan pembelian kembali di Kimia Farma. Dan untuk at-risk customers-nya ini adalah menduduki posisi kedua, yaitu sebesar RVM-nya adalah sebesar 77. Di sini address customer ini ada beberapa, ya jarang, kita bisa simpulkan bahwa customer ini jarang, hanya sekali atau dua kali melakukan transaksi ulang. Kemudian dilanjutkan dengan layer customer dan base customer. Ada beberapa strategis untuk meningkatkan dari last customer ini akan naik ke at-risk customer akan naik ke loyal customer, dan loyal customer akan naik ke base customers. Beberapa actionable-nya atau strategi yang bisa didapatkan, yang bisa diambil, yang pertama untuk kelas customer, kita bisa memberikan special discount, kemudian memberikan pesan atau email untuk reach out kembali customer tersebut. Kemudian untuk ethics customer-nya kita bisa memberikan loyalitas poin. Kemudian kita juga bisa memberikan tawaran yang menarik yang limit. Kemudian untuk loyal customer kita juga bisa memberikan VIP benefitnya seperti early access, kemudian bonus rewards-nya, diskon, dan sebagainya. Dan untuk base customer kita bisa memberikan premium access dan service secara personal. Oke, terima kasih presentasi yang saya kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.